Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mengkritisi mengenai kata pribadi yang begitu menggebu-gebu disuarakan oleh para pendeta Tritunggal maupun yang lainnya itu, yang mereka mengatakan bahwa Allah pribadi Allah. Dengan demikian maka mereka bisa menggolkan Allah itu ada 3, kan begitu. Padahal kata pribadi itu tidak ada di Alkitab. Itulah salahnya. Sekarang kita lihat begini. Yang pertama sudah saya katakan bahwa salahnya di mana? Salahnya kata pribadi itu yang disematkan kepada Allah itu tidak ada di Alkitab. Itu. Nah, kata pribadi itu tidak cocok dikenakan kepada Allah. Itu hanya cocok dikenakan kepada manusia. Nah, kita akan lihat ya. Kejadian 2 ayat 7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya. Lalu saya ambil lagi dari Perjanjian Baru ya, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, pada saat Tuhan menciptakan manusia ya, yang pertama diciptakan adalah rohnya. Lalu manusia itu dibentuk dari tubuhnya itu, dari debu tanah. Lalu diisi apa? Rohnya, roh yang diciptakan itu oleh Allah. Lalu dihembuskanlah nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita lihat sini. Makhluk hidup inilah, yang manusia inilah yang mempunyai pribadi atau berkepribadian. Karena manusia ini bisa menyatakan pikirannya, lalu melakukan apa yang ada di pikirannya, rencana-rencananya itu. Nah, semuanya ini dikatakan pribadi yang sederhana. Nah, itu. Jadi kalau manusia itu walaupun dia kaya ya, banyak materi, tapi hidupnya tidak glamor, dia dikatakan pribadi yang sederhana. Tapi bagaimana dengan manusia yang temperamental, yang sebentar marah? Dia akan dikatakan, oh pribadi kasar sekali ya. Gitu kan? Itu kata pribadi. Nah, itu pada saat manusia hidup. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kalau meminjam bahasa-bahasa yang inilah ya, manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan berdiam di dalam tubuh. Nah, jadi ya pokoknya begitulah. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Baru dikatakan makhluk hidup dan mempunyai pribadi atau berkepribadian. Pribadi yang satu, manusia yang satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Kenapa? Karena rohnya ini, roh manusia yang satu dengan manusia yang lain dibatasi oleh tubuh. Ya kan? Sudah bisa mikir. Nah,
Bagaimana kalau manusia itu tidak punya roh? Tubuh itu tidak memiliki roh. Mati. Nah, manusia mati ini jelas tidak berkepribadian, tidak mempunyai pribadi, tidak bisa lagi melakukan segala aktivitasnya, ya karena sudah tidak punya pikiran. Jadi, pribadi itu bisa ada dalam diri manusia pada saat manusia itu hidup. Manakala manusia itu mati, tidak ada lagi pribadinya, hanya kenangannya saja. Manusia tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya. Pada saat roh itu keluar, ya, kata Paulus ya, pada saat kemah ini dibongkar, ya, roh itu keluar dari tubuh itu, berpisah dari tubuh, manusia itu dikatakan mati. Dan sudah tidak berdaya. Walaupun dia kaya, dia tidak bisa menunjukkan kekayaannya. Walaupun dia raja, dia tidak bisa menunjukkan kekuasaannya. Tidak bisa lagi. Walaupun dia orang emosional, sudah tidak bisa lagi. Terbujur kaku. Nah, disitulah hilangnya kepribadian. Pribadinya itu hilang. Sudah tidak bisa lagi, tidak eksis lagi itu pribadi. Itu manusia. Rohnya diciptakan. Nah, kita lihat, siapa yang menciptakan? Allah. Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 itu dasar ya, dasar dari semuanya ya, untuk mengkantar pribadi-pribadi ini ya. Allah adalah roh. Dia menciptakan roh-roh kecil, roh-roh manusia itu. Dia yang cipta. Dia adalah sang pencipta. Roh Kudus, roh Allah, roh Yesus, itulah sang pencipta. Jangan kau bilang, karena manusia itu mempunyai kepribadian, mempunyai pribadi, dan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah juga harus disebut pribadi dong. Beda level bro, beda level. Allah adalah roh pencipta, sedangkan kita adalah roh ciptaan. Kita saja tidak bisa berpindah-pindah tempat, terkurung dalam tubuh ini. Sementara Allah, coba lihat Kejadian 1 ayat 1. Ada Allah, ada roh Allah melayang-layang. Nih, perhatikan ya para pendeta Tritunggal ya. Ini perhatikan. Ada Allah, ada roh Allah, bukan berarti dua. Tadi Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh, jadi satu. Ada Allah ya, kalau dia pribadi ya, berbeda dengan roh Allah ya, itu lebih berkuasa roh Allah. Kenapa? Allah tanpa roh Allah mati. Benar? Roh Allah dalam Kejadian 1 ayat 2, dia melayang-layang sendirian. Dia hidup. Itu kalau kata pendeta Romo dari ortodok bilang apa katanya? Roh Allah melayang-layang, apa katanya? Memberi kehidupan. Nah, itu. Jadi lebih berkuasa mana kalau dia pribadi? Lebih berkuasa roh Allah. Tapi saya baik lagi ingin mengatakan bahwa roh Allah yang adalah Allah itulah pencipta. Pencipta roh-roh kecil, roh-roh kita, roh-roh manusia ini. Kita diciptakan oleh Allah. Baik yang ada di bumi maupun di surga, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Siapa yang menciptakan? Yesus. Ayat ini di mana Pak? Itu baca. Kalau satu ayat 16, nggak pernah baca Alkitab sih, bacanya buku-buku tafsir. Baca Alkitab, siapa menciptakan? Yesus. Mana ada dia yang lain yang menciptakan? Bapak? Tidak. Yesus, baca itu. Nah, jelas kan? Beda level bro, beda. Allah Maha Kuasa. Iya kan? Kejadian 17 ayat 1 waktu dia
berbicara kepada Abraham ya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku Allah yang Maha Kuasa. Di mana? Di Wahyu. Mana ini tadi ya? Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang di Kejadian Keluaran 3 ayat 15 ya. Alfa Omega, Alfa Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa Omega itu Maha Kuasa. Itu Yesus. Dialah pencipta. Sekarang dia di surga. Apakah dia perlu tubuh kayak manusia ini? Roh, jiwa, tubuh? Tidak. Tubuhnya itu, ya roh itu. Sudah bisa mengerti sini. Makanya, masa sih pribadi manusia ya yang hilang begitu saja pada saat manusia mati lalu diterapkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup hanya untuk menggolkan 3 Allah, Allah Bapa, pribadi 1. Beda dengan Allah Anak, pribadi 2. Beda dengan Allah Roh Kudus, pribadi 3. Allah adalah roh, bukan pribadi. Bahasanya sih kalau pribadi itu nggak pulang-pulang. Syukur aja, jangan pulang. Memangnya nggak usah pulang. Karena Allah adalah roh besar, roh pencipta. Itu adalah Allah. Jadi kata pribadi itu tidak cocok dikenakan kepada Allah. Tidak cocok. Pribadi itu bisa hilang ya, manakala manusia itu mati. Kan dikatakan mayat nggak bisa berekspresi lagi kan, dia tidak bisa melakukan kehendaknya lagi. Walaupun manusia itu punya pikiran ya, roh itu punya pikiran ya, punya perasaan juga, tapi sudah tidak berdaya, sudah tidak mempunyai kepribadian lagi. Siapa yang bisa melihat? Nah itulah maka saya katakan, bukan saya katakan loh, tetapi Alkitab yang mengatakan bahwa Allah adalah roh. Jadi buang kata pribadi. Pribadi itu hanya bisa dikenakan kepada manusia. Manusia juga bukan hanya manusia. Manusia hidup, bukan manusia yang mati. Begitu manusia mati, pribadinya hilang. Kecil. Jadi jangan perangkap Allah dalam kata pribadi. Dosa tuh. Allah yang Maha Kuasa kalian perangkap ya dalam kata-kata pribadi. Pribadimu dengan pribadiku saja beda. Rohku nggak bisa ke sana. Roh kalian juga nggak bisa ke sana. Terperangkap dalam tubuh. Oke? Jadi jelas ya bahwa pribadi itu tidak ada di Alkitab. Pribadi itu tidak cocok dikenakan kepada Allah. Pribadi itu ada pada saat manusia hidup. Manusia mati sudah tidak berkepribadian lagi. Kiranya ini dapat lebih menguatkan Bapak Ibu untuk mengenal siapa Tuhan Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang adalah roh, yang adalah penguasa itu, yang Maha Kuasa, Alfa Omega, Allah segala masa, yang dahulu ada, sekarang ada, dan sampai kapanpun tetap ada. Amin. Jangan sembah Bapa. Shalom.